Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Pagi hari ini Senin 3 November 2025. Tema pada pagi hari ini adalah manusia menjawab nikmat dan bencana. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita itu menghadapi berbagai macam dinamika di dalam kehidupan kita. Bisa jadi berupa sebuah kenikmatan, bisa jadi berupa bencana, ujian dan musibah. Namun demikian, ketika kita menghadapi keduanya, bagaimana kita mengemas bahwa itu tetap dalam kerangka semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan nikmat, mari kita kelola kenikmatan itu dengan semakin dekatnya diri kita kepada Allah. Ketika kita diberikan ujian atau bencana, maka kita kelola ujian dan bencana dan musibah itu justru semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, ketika kita diberikan kenikmatan, maka kenikmatan itu harus dilandasi dengan rasa syukur kepada Allah. Kemudian ketika kita itu diberikan bencana, ujian, musibah, maka kita kelola dengan cara bersabar, sehingga keduanya itu ada makna yang sangat mendalam, yaitu ridho Allah. Kita mendapatkan pahala kepada Allah karena keduanya kita kelola dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, namun demikian ada sebagian dari kita itu apabila Allah Subhanahu wa taala merasakan rahmatnya kepada manusia atau memberikannya rahmat kepada manusia, kemudian setelah itu rahmat itu dicabut, maka orang itu berputus asa dan tidak bersyukur. Nah, ini yang menjadi kajian bersama dan menjadi PR bagi kita, Bapak Ibu. Mari kita lihat di dalam surat Hud, surat 11 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in adzaqna al-insana minna rahmatan. Dan jika kami rasakan kepada manusia, kami berikan kepada manusia suatu rahmat dari kami, yaitu berupa kekayaan, berupa kesehatan, summa naza'naha binahu innahu la ya'uzun kafur. Kemudian rahmat itu kami cabut darinya, pastilah dia berputus asa, merasa putus asa dari rahmat Allah, lagi tidak berterima kasih atau mengingkarinya. Nah, ini yang sebetulnya Allah sudah mengingatkan kepada kita, bahkan akan terjadi seperti itu, tadi seperti itu, artinya bisa terjadi pada diri kita ketika Allah memberikan sebuah kenikmatan, sebuah rahmat,
semisal berupa kekayaan, semisal berupa kesehatan, lalu Allah angkat, Allah cabut, maka tumbuh dalam diri kita itu rasa putus asa dan tidak berterima kasih kepada Allah. Nah, ayat ini menggambarkan sebetulnya adalah kalau itu yang terjadi, itu adalah sifat buruk manusia, ya, yaitu ketika mendapatkan kesenangan kita tidak bersyukur kepada Allah, tetapi ketika mendapatkan ujian dan musibah, ya, maka kita tidak bersabar, dan orang itu kemudian berputus asa dan enggan untuk mengharapkan atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu ayat ini memberikan sebuah istilahnya motivasi kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita itu untuk senantiasa bersabar ketika menghadapi musibah dan bersyukur ketika kita mendapatkan rahmat Allah atau kenikmatan. Bapak Ibu yang saya hormati, suatu ketika bisa jadi pada diri kita itu akan mendapatkan bencana, ujian dan musibah dari Allah atau ketidaknyamanan. Lalu ujian, musibah, bencana itu diangkat oleh Allah, kemudian Allah ganti dengan sebuah kebahagiaan. Tetapi kita menyikapinya dengan rasa sombong. Telah hilang bencana dariku. Seakan-akan kita menganggap bahwa itu sebuah kemampuan dari diri kita, padahal sebenarnya itu Allah yang mengangkat itu, kemudian Allah ganti dengan kebahagiaan. Sehingga yang terjadi orang itu adalah sangat gembira yang begitu luar biasa dan membanggakan diri, tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat di dalam surat Hud ayat 10, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in adzaknahu na'ma'a ba'da darra'ah. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana, yaitu misalkan bencana itu berupa kemiskinan, kesengsaraan atau yang lain-lain, ya, masadahu la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni, yang menimpanya niscaya dia akan berkata telah hilang keburukan itu, yaitu bencana tersebut, kemiskinan, kesengsaraan dariku. Tetapi dia tidak mempunyai perasaan bahwa kebahagiaan itu yang dia peroleh itu akan lenyap, bahwa kebahagiaan yang dia peroleh itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh membanggakan diri, makanya kita tidak boleh sombong, karena dinamika kehidupan itu roda berputar. Allah kasih kebahagiaan, Allah kasih kesengsaraan, Allah kasih sakit, Allah kasih kekayaan. Itu semuanya dalam rangka untuk kita semakin mencintai Allah, semakin kuat kita mencari ridho Allah, ya. Apa yang harus dilakukan orang itu? Kita jangan berbangga, kita jangan sombong, tapi dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu lafarihun fakhur. Sesungguhnya dia sangat gembira atau meluapkan kegembiraan, lagi bangga terhadap manusia atas apa yang diberikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, ayat ini menggambarkan bahwa ketika manusia itu mengalami kesulitan, lalu Allah menggantinya dengan kenikmatan, yaitu
misalkan rezeki atau kesehatan, maka kata Allah, orang ini akan berkata dengan sombongnya bahwa kesulitannya akan hilang. Padahal sebenarnya dari kesulitan menuju kepada kebahagiaan itu Allah telah menyelamatkan kita, namun kita tidak menyadari. Nah, ini yang perlu kita sadari betul, Bapak Ibu, ya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya ada dalam surat Hud ayat 11. Surat 11 ayat 11, ya. Jadi orang-orang yang sabar, beramal soleh, memperoleh ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Jadi orang itu menyikapi dengan seperti itu, ya. Ketika Allah berikan bencana, berikan nikmat, ya, nikmat sehat, nikmat kekayaan, dia bersyukur kepada Allah. Kemudian ketika diberikan ujian, musibah dan bencana, dia bersabar. Ketika dia dalam posisi sulit, lalu sulitnya diangkat oleh Allah, dia menyadari bahwa itu semuanya atas rekayasa Allah. Maka dia semakin cinta Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Baik Bapak Ibu, di dalam surat Hud ayat 11 ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina sabaru wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana, terhadap ujian, terhadap musibah, dan mengerjakan amal-amal soleh sewaktu diberikan kebahagiaan. Jadi ketika diuji oleh Allah, orang itu semakin meningkatkan kesabaran. Diuji dengan bencana, diuji dengan musibah, itu justru semakin orang itu bersabar, semakin dekat dengan Allah. Tetapi ketika diberikan kebahagiaan, dia itu mengerjakan amal-amal soleh, artinya juga semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan pahala yang besar, yaitu berupa surga. Jadi ayat ini memberikan menggambarkan bahwa kadang-kadang dalam diri kita itu ada watak yang tergesa-gesa. Jika mendapatkan musibah, kita tidak bersabar, kita berputus asa, kita curhat sana sini, bahkan Allah Subhanahu wa taala kita protes, kita salahkan, mudah berkeluh kesah, bahkan meratapi mengapa nasib kita itu begitu buruk, Namun hal ini kontras dengan orang yang sabar, ketika mendapatkan musibah. Orang itu dan bersyukur saat mendapatkan nikmat, dan tidak sombong serta tidak putus asa. Nah, orang yang seperti ini katanya Allah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan pahala yang berlipat ganda atas amal soleh mereka, dan dijanjikan surga oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, namun demikian di dalam praktik kehidupan sehari-hari tidak mudah ini dilaksanakan. Ketika orang diberikan nikmat akan bersyukur, ketika orang diuji oleh Allah akan bersabar, ketika Allah kesulitan, angkat kesulitan menjadi kebahagiaan. Kemudian kita juga menyadari bahwa itu semuanya dari Allah. Itu tidak mudah orang itu menyimpulkan seperti itu. Kenapa? Orang-orang yang bisa menyimpulkan seperti itu adalah orang-orang yang dikendalikan oleh kolbu kirinya, oleh jiwanya. Karena di dalam jiwa itu ada iman, Bapak, ada akal, ada fuad, ada elub, ada pendengaran di dalam fuad itu, ada penglihatan batin. Nah, kalau ini dimaksimalkan kerjanya, maka komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi lancar.
Dan kemampuan jiwa di dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan Allah mengatur jiwa orang itu untuk mampu mengendalikan apapun yang terjadi pada dirinya, sehingga orang itu selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dikendalikan oleh kalbu kirinya pasti mampu. Dan orang-orang yang tidak mampu, ya, misalkan tidak sabar, tidak bersyukur, kemudian sombong ketika diangkat kesulitan menjadi kebahagiaan, ya, maka orang itu sebetulnya dikendalikan oleh saudaranya. Orang ini pasti mengalami emosi yang tidak stabil, iri, dengki, ya, sombong, ya, dan sifat-sifat buruk lain, atau dikendalikan oleh fikirnya, mana fikir itu di belakangnya ada kecintaan kepada dunia yang berlebihan, memperturutkan hawa nafsunya, atau juga dikendalikan oleh kalbu kanan, di mana kalbu kanan itu sering mencari pembanding selain Allah, mencari kekuatan selain Allah. Akibatnya orang-orang yang semacam ini tidak mempunyai kemampuan memahami hakikat dari makna kehidupan. Orang tersebut sangat rapuh di dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Demikian juga orang ini tidak akan merasakan ketenangan hidup, ya, sebagaimana Allah janjikan kepada orang-orang yang sabar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, marilah kita jadikan renungan bersama pentingnya kita menjaga iman, pentingnya menjaga ketakwaan kita kepada Allah, pentingnya bahwa tujuan hidup kita adalah mencari ridha Allah, pentingnya kita menjaga kesucian jiwa, menjaga komunikasi jiwa dengan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah selalu mengalirkan cahaya iman, agar Allah selalu mengalirkan rahmat dan kasih sayang, petunjuk dan karunia, dan itu hanya diberikan kepada hamba-hamba yang beriman kepada Allah, hamba-hamba yang secara istiqomah menjaga ibadah. Dan orang-orang yang seperti itu yang pasti Allah berikan untuk mengatasi segala kesulitan dan permasalahan kehidupan di dunia, yang mana solusinya itu otomatis semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.